Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabar kalian? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Bu Putri di sini sebagai guru yang akan memandu berjalannya pendahuluan atau awal pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu kepada Yang Maha Asih. Berdoa dipersilahkan, silahkan ketua kelas. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan kebermanfaatan ilmu ke depannya. Berdoa, mulai. Selesai. Kita semua datang kemari dengan awal niat dan tujuan yang baik, yaitu untuk menimba ilmu. Maka dari itu, kita harus yakin dan percaya kepada Yang Maha Asih bahwa Yang Maha Asih akan membantu kita dalam pembelajaran kali ini agar berjalan secara lancar, tertib, teratur, dan pembelajaran kali ini bisa bermakna. Nah, coba kalian lihat, tengok kanan dan kiri kalian, apakah teman-teman kalian semuanya hadir? Karena Ibu akan mulai absensi. Hadir, Bu. Ibu akan mulai absensi dengan menyebut nama kalian. Kalian bisa angkat tangan sambil mengatakan hadir. Nah, di sela-sela waktu absensi tersebut, murid-murid Ibu bisa memperhatikan sekitar apakah ada sekiranya kertas yang berceceran maupun sampah. Jika ada, bisa kalian ambil dan kalian amankan terlebih dahulu untuk dibuang ketika waktu istirahat tiba. Seperti itu. Ibu mulai. Saskia Salwa. Hadir, Bu. Oke, hadir. Rivaldo Berdiansah. Hadir. Hadir. Alivia Salsa. Hadir. Najwa Hesti. Hadir, Bu. Kevin Adinata. Hadir, Bu. Safira Akila. Hadir, Bu. Muhammad Afandi. Hadir, Bu. Ada yang belum, Bu? Faizatul Rosida. Hadir, Bu. Sepertinya murid-murid Ibu hari ini hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua. Berarti murid-murid Ibu diberi kesehatan dan kelancaran sehingga bisa hadir semua. Nah, Ibu ingin tanya nih kepada kalian, siapa yang tadi sekiranya datang paling awal? Saya, Bu. Oke, Saskia. Silahkan Kak Saskia bisa maju Baik. untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lagu nasional dari Ismail Marzuki yang berjudul apa? Saya tahu, Bu. Apa itu? Indonesia Pusaka. Betul. Ayo teman-teman yang lainnya berdiri untuk menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Silahkan kembali. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi Ibu harap nasionalisme kita tetap terpupuk dan tidak akan luntur tergores oleh perkembangan zaman. Nah, untuk yang berikutnya kita akan memasuki sesi ice breaking. Jadi peraturan cara mainnya adalah jika Ibu mengatakan pegang hidung, maka kalian pegang hidung. Jika Ibu mengatakan pegang mulut, kalian pegang mulut. Dan jika Ibu mengatakan pegang alis, maka kalian pegang alis. Dan jika Ibu mengatakan lagi pegang hidung, maka yang pegang hidung lagi akan mendapat hukuman. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke.
langsung saja Ibu mulai. Ibu berkata, pegang mulut. Ibu berkata, pegang hidung. Ibu berkata, pegang alis. Ibu berkata, pegang dagu. Ibu berkata, pegang pundak kalian. Dan ibu berkata, pegang pundak teman kalian. Ibu berkata, pegang kaki. Ibu berkata, pegang kepala. Ibu berkata, pegang mulut kalian. Ibu berkata, pegang tangan kalian. Ibu berkata, pegang kaki. Ibu berkata, pegang tangan. Silakan Rivaldo dan Kevin bisa maju. Karena kurasa murid ibu ini sedang kurang fokus, jadi ibu ingin murid ibu ini maju ke depan. Nah, hukumannya itu cukup sederhana, namun ibu rasa juga cukup menghibur. Kalian bisa menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding, akan tetapi huruf vokalnya itu loh yang diganti huruf U, seperti itu. Ayo silahkan coba. Iya. Cucu dudung muruyu dutung syukur nyungu tunggu. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, ibu rasa murid-murid ibu sekarang sudah mulai fokus, sudah mulai tidak ada yang mengantuk lagi, tidak ada yang lesu, dan tidak ada yang sepertinya pikirannya jalan-jalan kemana gitu, sudah tidak ada. Jadi ibu lanjutkan, kita akan membahas ke kontrak pembelajaran. Nah, ini dia kontrak belajar yang sudah kita sepakati pada awal nyala Bu. pembelajaran. Sebentar. Kayaknya ibunya kesusahan. Ada yang bisa membantu ibu? Oh, nggak bisa. Coba. Pengaturan HDMI. Bisa lah. Bisa apa? Coba dicabut dulu. Kan. Nah, ini dia kontrak belajarnya. Sebelumnya ibu mohon maaf karena ada kendala teknis. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakannya? Silahkan, Alivia. Nah, kontrak belajar yang pertama itu siswa harus datang tepat waktu, toleransi 15 menit. Kemudian yang kedua, siswa yang datang lebih dari 15 menit dapat mengikuti pembelajaran dengan membawa surat izin tertulis dari wali kelas atau BK. Kemudian yang ketiga, siswa harus berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah.
Kemudian yang keempat, siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Yang keenam, siswa harus menaati kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Yang ketujuh, ketentuan penilaiannya yakni kehadiran dan keaktifan 50%. Kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Sudah Bu. Terima kasih. Berikutnya, Ibu juga sudah menyiapkan tujuan pembelajaran agar pembelajaran kali ini bisa terarah secara spesifik dan runtut. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Saya Bu, Silahkan, Afandi. tujuan pembelajaran peserta didik kelas 10 mampu menganalisis perbedaan lokasi, munculnya corak agama dan proses peralihan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martadipura dan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura secara tepat. Minimal 80% dari 4 aspek yang dinilai melalui tugas kelompok, make a match, berbasis data bukti sejarah dan seperti prasasti, sumber tertulis, dan peta. Nah, itu dia tujuan pembelajarannya. Dan untuk model pembelajarannya, Ibu kali ini memilih model pembelajaran problem based learning yang dimana berbasis masalah sederhana. Contoh masalah sederhananya itu seperti mengapa Kutai Kartanegara bisa berganti dan berpindah menjadi Kutai Martadipura seperti itu. Dan untuk model soal pembelajarannya yaitu Ibu memilih soal make a match, yang dimana Ibu berharap setelah murid-murid Ibu bisa menerima materi pembelajaran yang disampaikan dan setelah mengajarkan tugas, murid-murid Ibu bisa lebih aktif, kritis, dan memahami soalnya, serta sudah tidak hanya sekedar menghafal begitu saja dan dilupakan. Seperti itu. Nah, karena Ibu rasa pembelajaran kali ini murid-murid Ibu sudah bisa mulai fokus, mulai tenang, dan sudah tidak ada yang mengantuk, dan sudah siap menerima pembelajaran inti, maka untuk selanjutnya akan Ibu serahkan kepada Ibu Indri. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Indri. Silahkan. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Hindu-Buddha yang akan Ibu paparkan pada hari ini yaitu kerajaan Kutai. Yang dimana kerajaan Kutai ini ada dua, teman-teman. Jadi, kerajaan Kutai ini ada Kutai Martadipura dan juga Kutai Kartanegara. Nah, yang pertama Ibu jelaskan dari Kutai Martadipura terlebih dahulu. Jadi, Kutai Martadipura itu adalah kerajaan tertua di Kalimantan Timur, yang dimana kerajaan ini terletak di sekitar Muara Kaman, yaitu kerajaan dari Kutai Martadipura ini bercorak Hindu-Buddha, yang dimana pada saat itu kerajaan Kutai Martadipura ini awalnya itu belum memeluk Hindu, teman-teman. Jadi pada saat itu kerajaan Kutai Martadipura ini belum berdiri. Sebelum Kutai Martadipura ini berdiri, nah itu masyarakat sekitar itu masih seperti perkampungan biasa. Nah, di mana pada saat itu ada seseorang yang bernama Kudungga. Nah, siapa Kudungga ini? Kudungga itu adalah seorang petuah dari masyarakat setempat. Nah, Kudungga ini dipercaya oleh masyarakat setempat karena beliau ini memiliki tanggung jawab yang besar dan juga memiliki prinsip yang kuat. Jadinya Kudungga ini dijuluki petuah dari masyarakat tersebut. Nah, pada saat Kutai Martadipura ini belum berdiri, Kudungga lah yang menjadi orang yang memegang tempat sekitar. Nah, lalu pada saat itu anaknya yang bernama Aswawarman itu mendirikan sebuah Kutai Martadipura. Nah, kenapa Aswawarman ini mendirikan kerajaan Kutai Martadipura? Pada saat itu perdagangan sudah mulai masuk. Nah, di sini Ibu akan masuk di latar belakang. Nah, latar belakang dari kerajaan Kutai Martadipura ini pada awalnya yaitu berawal dari anaknya Kudungga yang bernama Aswawarman, yang dimana Aswawarman pada saat itu melihat sekeliling itu perdagangan sudah mulai banyak masuk
pada saat itu kerajaan itu sudah juga mulai beberapa terbentuk, yang dimana pada saat itu agama-agama Hindu-Buddha juga mulai masuk nih ke dalam perdagangan. Nah, pada saat itu Aswawarman ini memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah kerajaan. Nah, terbentuklah kerajaan itu, yaitu Kutai Martadipura. Nah, pada saat itu kekuasaan ini dipegang oleh Aswawarman. Nah, Aswawarman ini menjabat sebagai raja, lalu tidak lama kemudian Aswawarman ini lengser. Nah, ketika lengser itu digantikan oleh anaknya Kudungga yang lain, yaitu namanya Mulawarman. Nah, pada saat dijabat oleh Mulawarman ini, kerajaan Martadipura ini mengalami sebuah perkembangan yang cukup pesat. Jadi pada saat itu Mulawarman ini juga namanya itu dikembangkan di dalam Prasasti Yupa. Nah, Prasasti Yupa ini bisa kalian lihat. Nah, di bawah ini adalah penampakan dari Prasasti Yupa, yang dimana Prasasti Yupa itu di dalamnya bertuliskan silsilah keluarga Kudungga dan juga nama dari Aswawarman, Mulawarman, dan juga Kudungga. Nah, di sini itu menceritakan tentang silsilah Raja Kudungga dan juga Raja Mulawarman. Nah, lalu ada sistem pemerintahan. Di sini sistem pemerintahan itu dibagi menjadi sosial, politik, dan juga keagamaan. Nah, pada saat itu sistem pemerintahan yang ada di kerajaan ini tidak hanya sosial dan politik saja, tetapi kegiatan yang berada di dalam kerajaan ini juga mengakomodasi sistem keagamaan juga, yang dimana pada saat itu kegiatan keagamaan Hindu-Buddha itu juga dilakukan di kerajaan Martadipura ini, yang pada saat itu karena dipegang oleh Hindu-Buddha, pada akhirnya kegiatan keagamaan dan segala macamnya Hindu-Buddha itu dipimpin oleh seorang Brahmana, karena memang kerajaan ini itu menganut agama Hindu. Nah, lalu kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat dari kerajaan Kutai Martadipura sendiri ini rata-rata itu mereka itu bekerja sebagai petani, pedagang, peternak, dan pada saat itu kehidupan masyarakat pada saat dipegang oleh Mulawarman itu sudah mulai berkembang pesat nih. Jadi perdagangan itu sudah banyak yang masuk dan masyarakat ini sudah mulai menghidupi ekonomi yang lumayan normal gitu. Jadi bisa dikatakan kehidupan masyarakat pada saat itu tidak terlalu miskin, tapi juga yang nggak terlalu berkembang pesat banget gitu. Jadi ada di tengah-tengah ketika ada di tangan Mulawarman. Nah, lalu masa kejayaan dari kerajaan Kutai Martadipura ini terletak pada saat masa kejayaan Mulawarman yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, Mulawarman itu memang dikenal oleh orang-orang itu sebagai orang yang dermawan, lalu bertanggung jawab. Nah, kenapa pada saat masa kejayaan ini dipegang oleh Mulawarman? Karena memang Mulawarman itu orangnya memang bertanggung jawab sekali. Nah, makanya kenapa masa kejayaan dari kerajaan Kutai Martadipura ini berkembangnya pada saat dipegang oleh Raja Mulawarman. Nah, masa keruntuhan dari kerajaan Martadipura ini terletak pada saat, jadi waktu itu ada seorang bangsawan asing, teman-teman. Jadi seorang bangsawan asing ini datang lalu mempengaruhi kerajaan Martadipura, yang dimana pada saat itu Mulawarman ini prinsipnya juga sudah mulai goyah. Nah, pada saat itu terjadilah sebuah keruntuhan dari kerajaan Martadipura ini karena memang terpengaruhi oleh orang luar, yaitu oleh orang asing. Nah, pada saat itu orang asing ini juga bangsawan, jadinya mereka itu tergulingkan. Kerajaan Kutai Martadipura ini tergulingkan, lalu berdirilah Kutai Kartanegara. Nah, sebelum Kutai Kartanegara ini berdiri, Kutai Kartanegara ini adalah penerusnya dari Kutai Martadipura. Nah, pada saat itu Kutai Martadipura itu kan memegang keagamaan Hindu-Buddha. Nah, pada saat itu waktu sudah jatuh di tangan asing, yaitu Kutai Martadipura ini berpindah wilayah. Jadi pada saat itu wilayah yang pertama ada di wilayah Muarakaman. Lalu kerajaan ini berpindah ke wilayah lain, yaitu di sekitar wilayah Tenggarong, tetapi masih sama di Kalimantan Timur. Nah, pada saat itu Kutai Kartanegara ini, latar belakang terbentuknya ini pada saat itu Kutai
Kartanegara ini mengalami sebuah islamisasi. Kenapa? Karena pada saat itu perdagangan kan memang sudah mulai masuk ya. Nah, pada saat itu Islam itu juga sudah mulai menyebarkan agamanya. Jadi pada saat itu orang yang memegang kerajaan Kartanegara ini terpengaruhi oleh budaya Islam. Jadi pada saat itu memiliki inisiatif kalau kerajaan Kartanegara ini diislamisasikan begitu. Jadi yang pada awalnya memeluk agama Hindu-Buddha lalu memeluk agama Islam seperti itu. Nah, lalu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya sendiri itu kurang lebih juga sama seperti Kutai Martadipura sebelumnya. Mereka menjalankan sistem pemerintahan sosial, politik, dan juga keagamaan. Namun yang membedakan di sini adalah sistem keagamaannya, yang dimana pada saat itu waktu masih berupa kerajaan Martadipura, sistem keagamaannya masih Hindu-Buddha. Lalu pada saat sistem pemerintahan di kerajaan Kartanegara ini berubah menjadi keagamannya Islam, yang dimana pada saat itu segala kegiatan yang berjalan di kerajaan itu menurut Islam. Jadi kegiatan keagamaan yang dilakukan yaitu terpacu pada Islam, yang dimana pada saat itu dipimpin oleh sebuah ulama. Kalau yang sebelumnya yaitu dipimpin oleh Brahmana, karena kerajaan Kartanegara ini mengalami sebuah islamisasi, pada akhirnya dipimpin oleh ulama. Nah, untuk kehidupan masyarakat ini jauh lebih berkembang pesat dari sebelumnya. Nah, pada saat itu kan memang Ibu sudah jelaskan tadi di mana kerajaan ini tuh mengalami perpindahan ya. Nah, perpindahan ini itu lebih strategis lagi teman-teman. Jadi pada saat itu kehidupan masyarakat ini juga masih sama. Mereka itu juga bekerja sebagai pedagang, petani, dan juga peternakan. Tetapi pada saat di kerajaan Kartanegara ini, sistem kehidupan masyarakat ini mulai sangat berkembang pesat. Karena memang letaknya sudah lebih strategis dan juga lebih banyak dekat dengan sungai-sungai. Jadi perdagangan itu kan masuknya kan lewat jalur itu, sungai-sungai itu. Nah, jadi pada saat itu banyak perdagangan itu mulai masuk dari situ. Nah, lalu masa kejayaan. Masa kejayaan dari kerajaan Kutai Kartanegara ini terjadi pada saat Kutai Martadipura itu digulingkan. Karena memang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sistem masa kejayaannya ini terguling karena masuknya orang asing, bangsawan asing. Nah, pada saat itu, pada akhirnya Kutai Martadipura ini tergulingkan dan tergantilah dengan Kutai Kartanegara, yang dimana Kutai Kartanegara ini juga mengalami sebuah perpindahan wilayah ya. Nah, pada saat itu juga masyarakatnya secara ekonomi juga berkembang dengan pesat. Nah, itu juga masuk di dalam masa kejayaan dari kerajaan Kutai Kartanegara ini. Nah, masa keruntuhannya. Masa runtuhnya dari kerajaan Kutai Kartanegara ini terjadi karena pada saat itu orang-orang VOC, orang-orang Belanda itu sudah mulai masuk ke dalam kerajaan ini, kerajaan Kartanegara. Nah, lalu orang-orang Belanda ini mencampur tangani urusan kerajaan. Nah, pada saat itu pemimpin dari kerajaan Kutai Kartanegara ini prinsipnya juga sudah mulai goyah dan juga sudah mulai terpengaruhi oleh orang-orang luar. Nah, pada saat itu akhirnya kerajaan Kutai Kartanegara ini runtuh karena memang terpengaruhi oleh budaya asing, yaitu karena masuknya VOC, orang-orang Belanda dan juga sebagainya. Jadinya Kutai Kartanegara ini runtuh. Nah, mungkin dari sini ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Silakan Caca. Kenapa namanya Mula Warman itu bisa ada di prasasti Yupa, Bu? Oke, terima kasih Caca untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya ini teman-teman. Jadi, kenapa nama Mula Warman itu ada di prasasti Yupa? Nah, itu karena memang kerajaan itu dipimpinnya itu kan mengalami perkembangan pesat itu pada saat di bawah pimpinan Mula Warman. Nah, jadi pada saat itu Mula Warman ini juga dikenal sebagai raja yang sangat dermawan, baik hati, bertanggung jawab, sampai-sampai Mula Warman ini juga mampu memajukan kerajaannya sendiri. Nah, pada saat itu karena memang berjasa sekali ya seorang Raja Mula Warman itu, pada akhirnya
masyarakat setempat itu mengharumkan namanya di dalam sebuah prasasti Yupa itu tadi, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Silakan Wawa. kerajaan Kutai Kartanegara sama kerajaan Kutai Martadipura itu berarti tidak sama atau apakah sama ya Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Wawa. Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi mungkin di sini juga masih bingung ya. Kerajaan Kutai Kartanegara dan Kutai Martadipura itu dikatakan sama atau beda? Nah, jadi kerajaan Kutai Kartanegara dan juga Kutai Martadipura itu tidak bisa dibilang sama. Kenapa? Meskipun Kutai Kartanegara ini adalah penerus dari Kutai Martadipura sebelumnya, tetapi dari sistem pemimpinnya saja itu sudah berbeda, yang dimana pada saat itu pemimpin dari kerajaan Kutai Martadipura itu kan dipimpin oleh keluarganya Kudungga. Nah, karena pada saat itu Kutai Kartanegara ini masuk dengan dipimpin oleh orang asing, Martadipura kan digulingkan oleh orang asing ya. Jadi pada saat itu Kutai Kartanegara ini dipegang tidak lagi dengan keluarganya Kudungga, tetapi dipegang oleh orang asing, bangsawan asing. Nah, selain itu, kerajaan Kutai Kartanegara dan juga Kutai Martadipura tidak bisa dikatakan sama itu karena dari sistem keagamaannya. Pada saat itu kan keagamaan dari kerajaan Martadipura itu masih memeluk Hindu-Buddha, namun pada saat kerajaan Kartanegara ini memeluk Islam, mengalami sebuah islamisasi. Jadi dari perbedaan-perbedaan itulah Kutai ini, Kutai Kartanegara dan juga Kutai Martadipura itu tidak bisa dikatakan sama, seperti itu. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Sudah paham. ya? Paham, Oke, Bu. jadi selanjutnya akan Ibu lanjutkan dengan sesi mengerjakan soal dan juga diskusi. Oke, semuanya anak-anak gimana setelah mendengarkan materi yang cukup panjang tadi? Di sini kayaknya kurang lengkap nih kalau kita nggak ada tugas. Iya nggak sih? Betul apa tidak? Iya, betul. Oke, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu nanti kalian akan berkelompok sebanyak 2 kelompok. Nanti setiap kelompok hanya ada 4 orang. Oke, sembari Ibu membagi kelompok, Ibu minta bantuan ini untuk ini ya, membuka. Ibu lakukan pemilihan kelompok ini secara spin ya. Baik Bu. Baik, Bu. Ini langsung tempel di papan tak, Bu? Boleh. Sebelum masuk ke permainan ini, sebelumnya Ibu juga akan menjelaskan. Jadi permainan ini adalah menggunakan metode make a match. Jadi metode make a match ini adalah metode mencocokkan. Nanti kalian akan Ibu berikan jawaban dan soal, di mana jawaban itu nantinya random. Jadi kalian nanti harus memasangkan mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum kita mulai diskusi? Saya Bu, Ya boleh. Hawa? nanti itu penilaiannya kayak gimana ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk penilaiannya Ibu akan memberikan kalian sebuah bintang, yang mana kalau semisal nih dari kelompok 1 memperoleh hanya 2 bintang, sedangkan dari kelompok 2 hanya memperoleh 3 bintang, maka yang akan menjadi pemenang yaitu dari kelompok kedua, di mana itu akan ada beberapa faktor yang terdiri dari 1, ketepatan jawaban atas permainan ini, yang kedua kecepatan jawaban. Seperti itu ya, paham? Oke, paham Bu. Paham. Mulai. Nanti langsung geser ya kalau yang spin duluan. Cila, ya maju di situ dulu. Apa Andi? Aku deh. Iya. Oke, yang sisanya
Yang sisanya minggir sebelah sini ya. Kurang satu, Bu. Kurang satu ya, mana? Iya. Satu. Caca sini, Ca. Ya, yang lainnya terdiam di depan. Oke, sebelum permainan dimulai, Ibu ingin kalian mengumpulkan HP ke depan. Silahkan. Gak boleh lihat HP Nggak boleh, karena tadi kan nggak boleh. Kamu buka kok, Bu. Nggak bisa Ibu. Nggak bisa, nggak ada. Bisa. Belum dicoba kok belum. Nggak ada, Bu. Kumpul ya sama kelompoknya. Caca mungkin bisa Boleh, geser boleh. sebelah sini. Boleh. Boleh Boleh. Kelompok berkerumun. Kelompok 1 silakan angkat tangan. Saya. Wow. Nah, sistemnya kalian harus menganalisis soal mana yang Nih. Taruh meja kelompok apa? 2. Tat. Apa sih? Menawan. Ini ada timer waktunya di mana 5 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian maju untuk menempelkan soal-soal di depan. Itu mau. Itu tadi. Bu, itu gimana yo? Ini loh, ini tuh analisis hubungan antara kita apa aja ya? Oh iya, boleh. Tapi Bentar. bentar. Kalian analisis dulu. Oh, dianalisis. Oke, nggak usah terburu-buru, slow, santai. Nanti baru kalau menurut kalian udah pas nih, langsung lari ke depan. Ibu mulai ya. Susunan ya, Bu. Ini kelemahan Apa maksudnya? evaluasi. Mulai mata dia penting. Yang mengembangkan, yang membuat kaca itu utama di mata dimana berkembang. Apa saja ya? Pengaruh. Salah kan? Salah. Boleh kan? Evaluasi peran keamanan. Peran Oh, iya. yang mana tadi yang sudah dijelaskan ya? Ini udah benar. Nanti bahwa Kutai Matadimala telah mengenal stratifikasi sosial. Apa maksudnya? Keluar dengan pengembangan. Silakan. Oh, ini. Kalau ada yang merasa sudah cocok silakan untuk maju. Pelan-pelan. Goik. Cepet sih. Curang bu. Jangan kita di depan bu. Ayo, mari curang apa sama-sama nih? Dilepas Bu, punya Bu. Mana? Enggak ada, saya kurang. Ini apa? Apa kurang ini? Kurang pin, Bu. Aduh, kok coba. Sudah bu, kita udah bu. Bu, ada jatuh Bu itu Bu. Kevin bu Kevin. Enggak Bu. Loh, jatuh Bu. Menang. Menang. Menang nggak apa-apa satu Bu. Siapa tadi yang menang? Ayo. Sama-sama. Jatuh nomor 2 yo. Semua duduk dulu, boleh duduk dulu. Curang bu, kelompok sebelah. Iya bu, Dilepasin. punya kita. Oke, sebelum Mungkin ada Ibu, yang salah nanti. mengoreksi tugas kalian, Ibu mau tanya. Tantangan apa sih yang ngebikin kalian susah analisis ini tadi? Mengingat. Mengingat terus. terus. Tugasnya hampir mirip. Soalnya hampir mirip. Iya. Masalahnya Betul. mirip. Iya. Oke, sekarang Ibu lihat dulu yang kelompok 1. Kelompok 1 yang itu, Bu. Yang mana? Yang ini, Bu. Ya. Iya. Ya. Kelompok 2. Salah. Oh iya, Ibu beri bintang dulu ya. Yang kelompok 2 tadi durasi waktunya cepet ya. Iya. Ibu kasih bonus bintang.
bintang 2. Tapi kalau cepat belum tentu benar, Bu. Iya, Yang benar kecepatannya dia menang. Gitu. Penting oleh bintang sih. Ih, hati kau. Oke, yang pertama, analisis bukti bahwa Kutai Martadipura telah mengelola stratifikasi sosial. Jawabannya, adanya pembagian golongan seperti Brahmana dan rakyat biasa. Betul. Betul. Bintang 1 untuk kelompok pertama. Yang kedua, mengapa prasasti Yupa penting dalam kajian sejarah? Mengapa? Karena Asma Warman mulai apa tadi Bu lupa Bu. Sebagai upaya memperkuat legitimasi kekuasaan melalui dukungan Brahmana. Bener apa tidak ini? Salah. Kamu gara-gara tadi kamu. Salah. Kau jatuh-jatuhin. Iya. Salah. Yang bener itu jawabannya karena prasasti Yupa ini memuat informasi politik, sosial, dan keagamaan kerajaan. Ini berarti ibu gua ya nggak dapat bintang ya. Ya, salah. Sementara bintangnya cuma 1. Selanjutnya, Izin. analisis faktor utama yang menyebabkan perubahan kepemimpinan dari Kudungga ke Asmawarman. Jawabannya, masuknya pengaruh Hindu dari India yang mengubah sistem kepemimpinan lokal menjadi kerajaan bercorak Hindu. Benar apa enggak? Benar. Ben gak nangis. Selanjutnya, analisis penyebab utama kemunduran Kutai Martadipura. Kelemahan kepemimpinan penerus dan kurangnya stabilitas. Betul apa tidak? Betul. Betul. Betul, Oke. betul. Betul, wes, betul. Betul, wes. Dan Ya, dan bintang bisa putih. penting salah. Soal selanjutnya, evaluasi peran Brahmana dalam sistem pemerintahan Kutai Martadipura. Brahmana berperan memberi legitimasi agama sekaligus mendukung kekuasaan kerajaan. Benar? Betul. Betul. Oke. Betul semua itu Bu. Salah siji saya. Betul lah kamu. Kok iso ya? Terus soal terakhir, analisis hubungan antara letak geografis Kutai dengan perkembangan ekonominya. Jadi letaknya Kutai itu tadi sudah dijelaskan bahwa di dekat sungai, strategis, juga mendorong perdagangan dan pertanian berkembang. Oke, jadi dapat bintang berapa ya ini tadi? 10. 4, 10. 5. 4, soalnya salah satu. Salah satu ya. Iya. Loh, 3. 1, 2, 3, Bonus 4. 1. Ya Kok sudah lima, salah Rek? semua, Bu. Belum dong, jangan bilang gitu ya. Ya? Nah, sekarang kita analisis kelompok kedua. Saya lihat dulu kamu salah. Bandingkan peran pemimpin di Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara. Jawabannya, Raja di Kutai Martadipura fokus politik, agama Hindu, sedangkan Sultan juga memimpin agama Islam. 100 untuk kelompok. Vamos. 10. Biarin. Bukan 1. Tapi nggak curang. Tim menang. Mengapa lokasi Nah, Sungai lokasi Mahaka Sungai penting bagi Mahaka. kejayaan Kutai Kartanegara? Mengapa? Karena yang sudah dijelaskan tadi, karena mereka menjadi jalur strategis perdagangan dan Pelautan. pelayaran. Kamu yang jawab bisa jawab. Soal ketiga, analisis bentuk perubahan atau change pada Kutai Kartanegara setelah abad ke-16. Jawabannya, perubahan dari kerajaan Hindu menjadi kesultanan Islam. Loh, Pokoknya bener ya ini. lu Soalnya kita catat Bu. anak ranking ini Bu, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Aku rambut dari belakang. Saya kan nggak ada yang dicatat dulu kan di dalam buku tadi. Nggak ada. Oh, dia juga nyatet Bu. Nyatet Bu. Tadi nyatet Bu itu Bu. Evaluasi penyebab runtuhnya kekuasaan Kutai Kartanegara, yaitu dari campur tangan Belanda dalam politik dan ekonomi kerajaan. Menang. Salah. Menang lah Bos. Mengapa Islamisasi mempengaruhi struktur kekuasaan di Kutai Kartanegara? Jawabannya, karena Sultan itu mampu menjadi pemimpin politik sekaligus agama. Jadi kalian waktu dijelasin tadi sudah benar-benar paham ya kelompok ini ya?
Paham dong, Bu. juga paham. Kita Ah, dengerin Nyontoh itu, Bu. Enggak, Bu. Nyontoh. Kelompok 1 itu loh, Bu. kelompok satu yang nggak dengar. Enggak dengerin Oke. curang. Analisis pengaruh kedatangan Orang tidur. Belanda terhadap Kutai Kartanegara, yaitu mereka membatasi kekuasaan sultan dan mengurangi kedaulatan kerajaan. Izin menang gitu loh. Nanti yang menang dapat reward dari ibu. Selain Yes. koin ada juga Mengepel reward. lantai. Yes. Ah, tiket Kelompok yang lain semangat ya, nanti next Tiket aja. kesempatan kalian juga bisa nyoba lagi. Oke, kurang 2 soal lagi. Susun secara kronologis perkembangan Kutai dari awal hingga akhir. Yang pertama, Kudung. Kudungga. Kedua, Asmawar. Ketiga, Mula. Setelah itu ada Kemunduran. Setelah kemunduran terdapat Kutai Kartanegara. Setelah itu Islamisasi baru ke intervensi Belanda. Seperti itu. Oke. Izin. Sangat mudah, guys. Oke, soal terakhir. Puas ini. Evaluasi relevansi pembelajaran kerajaan Kutai bagi kehidupan saat ini. Ayo, menurut kalian gimana? Kelompok itu Bu suruh jawab. Ya, Iya, kan yang jawab jenius itu. ini, ayo. Apa? Kayaknya tidur-tidur, Bu. Ya kan kamu yang jawab tadi. Enggak, Rek. Di sini jawabannya, mereka memberi pemahaman tentang pengaruh budaya luar, kepemimpinan, dan identitas bangsa. Oh. Ngawur loh ini. Lebak itu Bu, nggak paham. Iya. Itu Tapi benar, yang tapi dapat cuma benar. satu. Itu Tapi oke, benar. oke, kita hitung dulu bintangnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi pemenangnya kelompok 1, 2. Silakan Bu, kelompok kedua. Enggak mau. Terima kasih. Ya itu kan satu-satu. Oke. Sama kita. Dapat Oreo, guys. Dari pembelajaran Make a Match hari ini, Ibu harap kalian akan menjadi siswa yang aktif dan juga dapat menganalisis pengaruh-pengaruh yang terjadi saat proses masuknya kerajaan Hindu dan Buddha. Oke, gimana pembelajaran tadi? Seru. Oke. Seru. Apa tadi ya? Pada akhir pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian untuk merefleksikan sebentar apa yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi, pada pembelajaran tadi bahwa sudah dijelaskan kalau awal perkembangan dari kerajaan Hindu seperti kerajaan Kutai Martadipura dan juga Kutai Kartanegara itu terlihat bahwa mereka itu terbentuk dengan proses yang cukup lama, bukan secara tiba-tiba. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban itu bisa muncul melalui tahapan-tahapan tertentu, bukan secara tiba-tiba atau instan. Kemudian kerajaan Kutai Martadipura itu memiliki corak keagamaan Hindu, yang mana raja menjadi pusat pemerintahan dari masyarakat. Lalu di prasasti Yupa tadi juga dijelaskan kalau raja seperti Mulawarman, Kudungga dan sebagainya itu menganut agama Hindu, yang mana mereka itu juga memberikan sedekah kepada kaum Brahmana. Nah, di sana juga terdapat sistem masyarakat, sistem sosial yang ada di prasasti Yupa. Lalu pada kerajaan Kutai Kartanegara itu sedikit berbeda ya. Kalian sudah tahu kan kalau mereka itu dulu awalnya kerajaannya itu bercorak agama Hindu, kemudian bertransformasi menjadi agama Islam. Nah, pada setiap kerajaan itu pasti akan memiliki masa kejayaan dan juga masa keruntuhan. Tidak semua kerajaan itu berjaya terus dan pastinya akan mengalami keruntuhan suatu saat nanti. Nah, pada masa kejayaan itu biasanya dilihat dari sistem
perekonomiannya, sistem pemerintahan yang teratur, atau sebagainya. Sedangkan pada masa keruntuhan itu bisa terjadi kapan saja, dan itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal. Mungkin mereka bisa terjadi peperangan atau pertengkaran antar saudara atau bagaimana. Kemudian perekonomiannya yang awalnya stabil menjadi tidak stabil. Kemudian adanya pengaruh dari budaya barat, seperti tadi VOC yang tiba-tiba masuk menguasai kerajaan-kerajaan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran ini, coba kalian jawab 2 pertanyaan yang sudah ada di depan ini. Silakan ditulis di kertas kalian. Bagaimana jika kalian menjadi pemimpin suatu kerajaan, apa hal utama yang akan kalian lakukan agar kerajaan tersebut bisa mencapai kejayaan sekaligus bertahan lebih lama? Kemudian soal yang kedua, menurut kalian kenapa sih kita itu perlu belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu seperti kerajaan Kutai, Martadipura ataupun kerajaan Kertanegara? Silahkan ditulis. Jawabannya aja ya, Bu? Iya, jawabannya aja. Nah, setelah kalian menulis ini, nanti berikan pengalaman kalian. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah membosankankah atau seru, menyenangkan atau bagaimana? Silakan Ibu kasih waktu selama 2 menit. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Sudah, taruh di sini. Ada yang belum? Kevin. Ya, Lagi. katanya jenius. Ya, kok lain? Oke. Oke. Karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, Ibu ingin memberi sedikit kata-kata mungkin ya bagi kalian. Ini Bu. Kata-kata asing. Jadi kalian tuh perlu belajar sejarah agar kita bisa memahami bagaimana cerita di masa lalu, agar kita bisa memahami untuk mempelajari lah di masa saat ini ataupun masa yang akan datang. Nah, semoga pembelajaran kali ini tuh bisa memberikan wawasan bagi kalian semua, sekaligus semoga kalian tetap merasa senang dari belajar sejarah. Sejarah itu pastinya akan menyenangkan bila kita mengerti ya gitu. Jadi akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi dari kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kamu kalah ya. Alhamdulillah Mas Dedes.